Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa fatihillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sesi yang kedua kita masih lanjutkan pembahasan kita mengkaji dari sebab-sebab keamanan suatu negeri. Ya. Dan sudah diterangkan di sesi yang pertama, kita sudah baca ayat di surah Ibrahim tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau datang untuk yang kedua kalinya di kota Mekah. Ya. Beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi Ibrahim tersebut. Maka menjadilah Mekah adalah negeri yang aman. Ya. Digandengkan dengan kota Madinah juga ya. Dua negeri dari tanah haram yang paling aman di dunia. Yang paling aman di dunia ini. Baik. Dan sudah diterangkan di antara sebab pokok dari sebab keamanan suatu negeri, yaitu ketika di negeri itu ada penegakan tauhid, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah kita baca ayat di surah Al-An'am tentang orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberi hidayah. Sebaliknya ketika orang-orang yang kafir tidak punya keimanan, tidak punya tauhid, itu senantiasa akan diliputi oleh ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut yang bukan pada tempatnya, yang kadang menjatuhkan kepada dosa dan maksiat, akan masuk kepada kesyirikan. Akhirnya dari sebab pokok dari tegaknya keamanan di suatu negeri. Ya. Kemudian di antara sebab yang lain lagi yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim dari sebab-sebab keamanan, yaitu seorang dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia hidup di negeri yang dia pijak, berada di dalamnya. Ya. Nikmat yang sangat banyak ini hendaknya dijaga dengan kesyukuran. Karena kapan tidak dibarengi dengan kesyukuran, Allah akan cabut nikmat keamanan tersebut. Ya. Itu kan sudah kita sering baca ayatnya ya. Ada di surah Ibrahim juga ayat ke-7. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu atau Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya kata Allah, andai kata kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi kapan dia ingkar kepada nikmat Allah, akan dicabut dari nikmat tersebut, diganti dengan
ya, siksaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian di ayat yang lain diterangkan juga di surah An-Naml atau surah An-Nahl ayat 112 tentang wajibnya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang merupakan sebab tegaknya keamanan di suatu negeri, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Ya. Dan Allah memberi perumpamaan suatu negeri yang tadinya aman, tenang dia. Nah, rezekinya datang dari segala penjuru, min kulli makan. Tapi apa yang mereka lakukan dari penghuni negeri itu, penduduknya? Fakafarat bi an'amillah. Fakafarat bi an'amillah. Maka penduduknya itu kafir akan nikmat Allah. Fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan karena sebab perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi di sini dibahasakan ya dalam ayat dengan lafaz pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan, diibaratkan bagaikan pakaian karena senantiasa mengikuti mereka. Ya, ketakutan dan kelaparan tadi itu senantiasa apa? Mengikuti mereka. Tidak ada lagi rasa aman, keamanan tinggal di situ. Ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu sebab, yaitu mereka ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga di antara dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah, seorang dia berterima kasih kepada manusia. Nah, itu juga di antara bentuk syukur. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap seorang bersyukur kepada Allah ketika dia tidak mensyukuri, berterima kasih kepada manusia. Nah, ini bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu ada rukun-rukunnya diterangkan dalam agama kita ya. Yang pertama, dia bersyukur, diketahui nikmat tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala nikmat dari Allah. Dengan hatinya ya. Kemudian yang kedua, dia puji Allah dengan lisannya. Dia puji Allah dengan apa? Lisannya. Nah, dibilang alhamdulillah misalnya kan, atau yang semisalnya begitu. Ya. Atau dia ceritakan nikmat tersebut kepada yang lain. Kalau dikhawatirkan tidak ada, kalau tidak dikhawatirkannya ada masalah ya, diceritakan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kan. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah nikmat tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian dari kesyukuran juga seorang dia beramal amalan yang soleh. Ini beramal amalan yang soleh dari bentuk kesyukurannya kepada Allah. I'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Nabi Daud. Ya, disuruh beramal kesyukuran. Ya. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita tegakkan amalan soleh, jauhi dosa dan maksiat. Itu bentuk kesyukuran kepada Allah
Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga dia dari sebagian ulama ada yang menambah dia cinta kepada Allah ya, dari ibadah-ibadah hati ya. Mencintai Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nah, diharapkan dari Allah berbagai macam ganjaran pahala dari kesyukuran. Dan dia senantiasa merasa khawatir ya, ketika dia tidak bersyukur Allah akan cabut nikmat tersebut. Dan memang dalam jumlah dari orang-orang yang bersyukur itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku kata Allah yang bersyukur. Ya, artinya banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata ada orang-orang bersyukur di situ, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan orang-orang yang sedikit itu Allah menjaga negeri tersebut, daerah tersebut dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Baik. Maka ini sebab yang kedua ya, yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dari sebab keamanan. Ya. Nah, kemudian di antara sebab keamanan juga yang lain ya, diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu seorang dia menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum ya. Ketaatan atau kadang dibahasakan dengan lafaz takwa. Ya. Dan dia bertakwa kepada Allah, dia lakukan perintah, dia jauhi larangan. Akhirnya dari sebab-sebab keamanan yang diterangkan dalam banyak ayat dari manfaat takwa tersebut. Ya. Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kata Allah kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka beriman, bertakwa, ini keimanannya dari bahasa lain tadi dari tauhid. Dari tauhid ya. Nah, amanu wa taqwa. Maka akan dibukakan berkah-berkah dari Allah di langit dan di bumi. Akan diberkahi daerahnya. Dari langit akan turun berkah berupa hujan misalnya yang membawa manfaat. Dari bumi juga akan keluar dari berbagai macam berkah dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil bumi dan selainnya. Nah. Baik. Dan manfaat takwa sangatlah banyak. Takwa dari sebab kemudahan dalam kehidupan, sebab jalan keluar ketika ada masalah. Nah, sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksa api neraka. Nah. Baik, mungkin di antara dari sebab juga yang lain, dari sebab-sebab yang dengannya akan tercipta keamanan di suatu negeri. Ya. Dan kemudian di antara sebab yang lain lagi diterangkan di surah An-Nur. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab terciptanya keamanan di suatu negeri. Nah, yaitu diterangkan ya dalam surah An-Nur itu, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah janjikan pada orang-orang yang beriman
di antara kalian dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Ya. Kami akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya. Terus diterangkan dari syarat-syarat di situ ya, atau keutamaannya akan dikukuhkan agama mereka dan diganti setelah rasa takut mereka diganti dengan keamanan. Tapi diterangkan di lafaz terakhirnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, hendaknya mereka beribadah, mentauhidkan aku, kata Allah, dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku. Ya. Ini ayat ini sebagai penegas ya dari sebab yang sebelumnya, dari tauhid ya. Kemudian dia jauhi kesyirikan. Dijauhi apa? Kesyirikan. Ya, yang merupakan lawan dari tauhid. Ya, kemarin kan sudah kita bahas ya tauhid. Ada masih ingat tauhid apa definisinya? Menjadikan sesuatu menjadi satu. Kalau secara istilah, mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Kesyirikan kebalikan dari tauhid itu. Syirik itu secara bahasa adalah penyetaraan. Ya. Adapun secara istilah, syirik itu artinya penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya. Dari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Jadi disetarakan di situ makhluk dengan Allah. Itu yang dikatakan apa? Syirik. Ya. Baik dari rububiyahnya atau uluhiyah atau nama dan sifat. Ini sudah kita beri contoh kemarin ya. Misalnya di masalah rububiyah, dia meyakini ada makhluk yang bisa mencipta, gitu kan? Ini kan dia sudah setarakan selain Allah dengan Allah. Dia meyakini ada makhluk yang bisa menghidupkan, mematikan. Dia meyakini ada makhluk yang bisa memberikan rezeki. Ini kan dari perkara-perkara rububiyah semua. Dia meyakini ada makhluk yang bisa mengatur alam semesta ini. Ya. Ini syirik dalam apa? Rububiyah, gitu ya. Baik. Ada syirik dalam uluhiyah. Misalnya dia beribadah kepada selain Allah. Ini jelas kesyirikannya kan? Dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disembah selain Allah. Disembah Allah, disembah juga selain Allah. Ya. Seperti kesyirikannya orang-orang Nasara misalnya kan? Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada ya, selain Allah. Pada Isa bin Maryam, pada ibunya. Atau orang-orang Yahudi, disembah Allah, sembah juga Uzair, dijadikan sebagai anak Allah. Ya. Atau orang-orang musyrikin, sembah Allah, sembah juga bebatuan misalnya yang dikeramatkan, pepohonan, ya. Atau dia sembah kuburan-kuburan, ya, yang dianggap di situ katanya kuburan para wali dan seterusnya. Dia minta doa di situ dan seterusnya. Ini kesyirikan dalam apa? Uluhiyah. Dia setarakan selain Allah dengan Allah. Ada kesyirikan yang ketiga dalam masalah nama dan sifat. Jelas ya? Yang sudah kita beri contoh ya. Seperti dia berikan nama untuk makhluk dengan nama-nama yang apa? Yang khusus. Seperti apa kemarin contohnya? Nama Rahman, gitu ya, tidak boleh. Ya, atau nama Allah tidak boleh ya. Ya, ada beberapa nama-nama disebutkan ya oleh para ulama dari nama-nama yang khusus. Kalau mau lebih selamatnya dia pakai tambahan Abdu di depannya. Abdullah atau Abdurrahman, itu lebih afdal. Jelas ya? Nah, baik. Itu ringkasnya dari kesyirikan. Dan syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Dibahas rinciannya oleh para ulama. Nah, jelas dia tidak berbuat kesyirikan,
Ini dari syarat. Sudah. Dari syarat apa? Terciptanya keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepadaku, kata Allah, dan tidak berbuat kesyirikan. Ibadah itu, kata para ulama, kalau dia ada perintah ibadah, maka itu bermakna tauhid. Bermakna apa? Tauhid. Ya. Itu dari kaidah ya, diterangkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Nah. Jadi sudah berapa syarat di situ? Atau sudah berapa sebab? Ditambah dengan ayat yang ketiga ini, sudah 3 sebab ya. Yaitu dia jauhi apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disinggung juga masalah keimanan ya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Ya. Kemudian di situ dikatakan minkum, dari kalian. Ya. Dari kalian ketika ayat ini turun. Ini ayat turun ketika Nabi dan para sahabat masih hidup ketika itu ya. Dimaklumi kan? Jadi di situ kata para ulama, dari sebab keamanan juga ketika seorang dia beriman seperti imannya Nabi dan para sahabat. Dia ikuti jalan beragamanya Nabi dan para sahabat. Jadi antara sebab-sebab keamanan juga. Karena dikatakan di ayat wa'adallahu alladzina amanu minkum. Jelas ya? Nah, ikuti jalan Nabi dan para sahabatnya dengan tepat. Itulah dia pelajari agama, dipelajari sunnah Rasulullah, dijauhi bid'ah. Ini jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luas ya cakupannya. Nah, itu juga di antara sebab keamanan diterangkan di ayat tadi. Iman kan sudah masuk di situ di pembahasan tauhid. Ya. Walaupun kalau mau diberikan definisi secara khusus, iman itu kan secara bahasa dia bermakna at-tasdiq. Ada pembenaran, dia membenarkan itu imannya secara bahasa. Dan sebagian ulama dia mengatakan al-iqrar, dia mengakui. Itu makna apa? Iman secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah iman itu, kata para ulama, kalimat yang menggabungkan 5 perkara. Yang pertama, ada keyakinan dengan hati. Ya. Keyakinan dalam hati. Ada ucapan dengan lisan. Ada amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu 5 dari pokok keimanan. Jadi iman ada yang bentuknya amalan hati. Seperti dia malu kepada Allah, ada cinta kepada Allah, gitu kan? Ada harapan, rasa takut, nah, berbaik sangka kepada Allah, ya, ridho. Tadi sudah dibahas kesyukuran, dipahami ya? Ini dari fikih-fikih amalan hati, ya, dari keimanan. Kemudian dari iman juga ada ucapan dengan lisan, ada ucapan dengan lisan. Di antaranya, contohnya misalnya dia ucapkan kalimat La ilaha illallah, ya, atau zikir, dia membaca Al-Quran, dipahami ya? Kemudian dari iman juga ada yang bentuknya amalan anggota tubuh. Ada gerakan ya, disingkirkan gangguan dari jalan, ya, atau dia salat 5 waktu, ya, dan seterusnya dari bentuk keimanan. Kemudian diyakini juga iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, ya, seperti di saat ini ya, dia belajar agama dari hal-hal yang menambah keimanan. Nah, kemudian bisa berkurang dengan dosa dan maksiat. Bisa berkurang dengan dosa dan maksiat. Jelas ya? Mungkin dari ringkas dari iman itu. Dan juga sudah kita maklum ya, iman itu kan ada rukun-rukunnya. Ada iman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitab Allah, pada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini ada uraiannya ya, dibahas di buku-buku akidah. Baik. Jadi ini dari mana ringkas iman ya? Nah, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Ya. Jadi sudah
ditambah juga bisa 2 sebab lagi situ ya di ayat ini. Nah, kemudian wa amilus sholihat, yang dia beramal amalan yang soleh. Ya. Amalan soleh dia dikatakan amalan yang soleh itu dengan 3 sebab. Dengan 3 sebab ya dia dikatakan amalan yang soleh. 3 syarat. Ya. Yang pertama adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua dia mutaba'atu kepada Rasul. Mutaba'ah kepada Rasul. Dia mencontoh Rasulullah SAW dalam beramal. Lihat dalilnya begitu kan? Ada tidak dalilnya? Ya bukan hanya sekedar ikhlas saja. Biar dia ikhlas tapi kalau tidak ada contohnya, itu tidak ada pahala nanti, tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga dari syarat amalan soleh juga, yaitu dia punya keislaman, ya, punya tauhid. Walaupun dia ikhlas atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi kalau dia bukan Muslim, maka yang tidak diterima amalannya. Tidak diterima apa? Amalannya. Jelas ya? Itu 3 syarat diterangkan dalam Al-Quranul Karim ya. Ada beberapa ayat yang menggabungkan 3 syarat itu. Nah, di antaranya ayat di surah Al-Bayyinah yang sering kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah, menunjukkan agama itu dibangun di atas perintah dari Rasulullah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat dari Allah dan Rasulnya. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Ini syarat keikhlasan. Hunafa, dia hanif. Hanif itu artinya dia lurus akidahnya begitu ya. Ya, bukan akidah yang menyimpang, bukan pelaku kesyirikan. Walaupun dia ikhlas, tapi kalau tidak di atas akidah yang benar, tidak akan diterima amalannya. Walaupun dia mutaba'ah pada Rasul, tapi kalau dia tidak Muslim, bukan seorang yang bertauhid, maka tidak akan diterima apa? Amalannya. Baik, ini syarat-syarat ya diterangkan. Di sini ditambah ya dari syarat yang diterangkan tadi akan diganti oleh Allah setelah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ada ibadah, ada tauhid. Ya, dia jauhi kesyirikan, ada keimanan. Dia ikuti jalan para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Kemudian tadi dia beramal amalan yang soleh. Baik. Ini sudah tambahan ya, ada tambahan 4 lagi di situ. Dari sebab-sebab terciptanya apa? Keamanan di suatu negeri. Ini dari uraian ayat-ayat Al-Quran dulu ya yang kita baca. Ada juga nanti hadis-hadis yang kita akan terangkan ya. Baik. Kemudian diantara juga dari sebab yang lain lagi, dari sebab keamanan suatu negeri, dia mentaati pemerintah pada perkara yang ma'ruf. Ya. Dia mentaati pemerintah pada perkara yang ma'ruf. Nah, baik. Karena diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim di surah An-Nisa ya ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Jadi kalau Allah ditaati secara mutlak, ada perintah, ada larangan, ditaati. Rasul juga seperti itu, ditaati secara mutlak, karena diulangi ati'u Allah, ati'u Rasul. Tapi ketika di ulil amri, ya tidak dikatakan wa ati'u ulil amri, tidak, tapi hanya dikatakan wa ulil amri minkum. Diatofkan saja, diikutkan saja. Menunjukkan kata para ulama, ketaatan pada ulil amr, apakah itu pemerintah atau kepada ulama, itu hanya pada perkara yang apa? Yang ma'ruf. Ya. Ketika mereka perintah kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan di situ. Ya. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim,
Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah. Alal mar'il muslim fima ahabba wa kari. Ya. Ketaatan, mendengar dan taat atas seorang muslim pada apa-apa yang dia cintai atau pada apa-apa yang dia benci. Nah, ma lam yu'mar bimaksiatin, sepanjang dia tidak diperintah kepada apa? Maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintah kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan, maka tidak ada mendengar dan apa? Dan taat. Jadi diikat dia dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Baik. Ini dari hal yang dijaga ya dari suatu negeri. Karena kapan dia keluar dari sini akan tercipta banyak kekacauan misalnya. Iya. Hilangnya keamanan di daerah itu misalnya. Karena mereka tidak mendengar dan taat kepada pemerintah pada perkara yang apa? Yang ma'ruf. Iya. Baik. Ini dari sebab yang diterangkan juga ya dalam Al-Quranul Karim. Baik. Sudah berapa ini? Saya tidak hitung ya. Dari tauhid, syukuran. Yang ketiga tadi apa? Ayat yang telah kita bacakannya di situ ada 4 tadi. Iya. Ada keimanan, dia ikuti jalan sahabat, dia ikuti Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian ada amalan yang soleh, yang dijauhi kesyirikan. Sudah 7. Ini yang ke-8 ya tadi berarti. Ya. Ini yang ke-8. Baik. Sedikit lagi ya, sudah masuk waktu. Kemudian yang ke-9 dari sebab-sebab juga yang dengannya tercipta keamanan ya di suatu negeri, seorang dia menegakkan salat, dia membayar zakat, dia perintah kepada yang ma'ruf, dan dia menghalangi dari yang mungkar. Ini 4 sekaligus diterangkan dalam satu ayat. Jelas sudah berapa itu? 8 tambah 4 berarti 12. Dia tegakkan salat, dia bayar zakat, dia perintah kepada yang ma'ruf, dan dia menghalangi dari yang melarang dari yang mungkar. Itu diterangkan di satu surah, satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurannallahu may yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh pasti kata Allah akan tolong orang-orang yang menolong Allah, yang menolongnya begitu ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, diterangkan ciri-cirinya di situ. Orang-orang yang akan dikuatkan di muka bumi. Ya, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Ya, itu orang-orang yang ketika mereka diberikan kekukuhan di muka bumi, mereka tegakkan salat, mereka bayar zakat, mereka perintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Itu 4 diterangkannya di satu ayat. Nah, baik. Ini sudah 12 sebab. Iya. Dikatakan tadi menegakkan salat. Itu dari mana-mana menegakkan salat bukan dikatakan mendirikan atau melakukan salat ya. Tapi dibahasakan dengan menegakkan, mendirikan. Ya, itu mana-mana diperhatikan ya. Bukan hanya sekedar dia salat saja. Ya, tapi ada makna menegakkan salat. Diperhatikan syarat-syarat diterimanya salat tersebut. Ya. Diperhatikan rukun-rukun salatnya. Ya. Ini luas ya dibahas di masalah-masalah fikih ya. Nah. Rukun-rukun salat itu luas. Diperhatikan syarat-syarat salat, kewajiban-kewajiban salat. Dia tambah dengan sunnah-sunnah yang menambah kesempurnaannya. Ya. Itu dia tegakkan dengan salat dengan itu. Ya, dia bayar zakat ini juga dari hal yang luas ya. Pembahasan zakat. Nah. Ya.
Diperintah kepada yang ma'ruf dan dia melarang dari yang mungkar. Semampunya begitu ya. Pada kadar kemampuannya. Ya kalau dia penguasa misalnya, atau yang dia menjadi atasan di suatu instansi atau punya wewenang di situ, maka itu ada hak dia, Pak. Dia perintah kepada yang ma'ruf dan dihalangi dari yang apa? Yang mungkar pada bawahannya. Taib, sesuai dengan kemampuannya dalam masalah ini. Taib. Dan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di surah Al-Maidah. Dilaknat dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Ya. Baik, ini saya tidak bacakan ayatnya ya, karena waktunya ringkas. Ada di surah Al-Maidah, nanti dilihat di ayat 78 sampai 79. Ya, tentang laknat Allah kepada Bani Israel yang meninggalkan tadi itu. Ya, perintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dilaknat di Taurat, di Zabur dan di Injil. Ya, itu diantara sebab-sebab ya, sudah 12 sebab. Dan kemudian diantara sebab yang lain lagi, ini sebab yang ke-13 dari sebab terciptanya keamanan di suatu negeri, yaitu dia tulus kepada pemerintah. Ya, ini diterangkan dalam hadis-hadis ya. Nah, dia tulus, dia punya ketulusan kepada pemerintah. Tapi ini kayaknya nanti kita bahas ya. Kalau saya buka hadis-hadis nanti akan luas ini pembahasannya, karena ada beberapa hadis-hadis di sini ya. Tapi segera itu dulu mungkin ya, 12 dulu dari sebab-sebab keamanan yang kita terangkan. Nanti kita urai lagi insyaallah taala berikutnya di sesi yang ketiga ya. Baik. Di sesi yang ketiga nanti kita akan uraikan, kita baca hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ini hadis, kalau masuk lagi di hadis ini saya kira akan panjang nanti pembahasannya ya. Tapi segera itu dulu mungkin ya. Ini 12 untuk sementara dari sebab-sebab keamanan yang bisa diharapkan tercipta di suatu negeri, daerah, dan dihilangkan rasa kekhawatiran di situ kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera itu dulu ya. Tapi ada yang tanyakan dari pelajaran tadi, silakan. Dan coba diulangi tadi dari sebab-sebab itu yang bisa diamalkan. Yang pertama apa? Tauhid ya, sudah diterangkan apa itu definisi tauhid. Yang kedua apa tadi? Kesyukuran. Yang ketiga ya, adanya keimanan. Ini betul-betul tadi ini ada 4. Dia ikuti jalan Nabi dan para sahabat. Dia beramal amalan yang soleh, dijauhi kesyirikan. Terus sudah berapa itu? 2 tambah 4 sudah 6. Apa lagi? Hah? Apa? Ya, dia mentaati Allah, Rasul dan pemerintah. Ini sudah tergabung situ ya. Mau dihitung 1 tidak masalah. 7 ya. Baik. Tadi juga kita lupa ya, ada ketakwaan kan? Ya. Yang ke-8. 9, 10, 11, 12 tadi kita terangkannya 4. Ya. Apa tadi? Menegakkan salat, dia membayar zakat, diperintah kepada yang ma'ruf, dan dia menghalang dari yang apa? Yang mungkar. Baik. Itu dulu ya. Itu dari sebagian ayat-ayat yang bisa kita terangkan. Hadis-hadis nanti kita akan baca insyaallah taala nanti di sesi yang ketiga. Baik. Mungkin segera itu dulu ya dari akhir pembahasan kita di malam hari ini. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.